Indosiar, ya kan? Ikatan cinta paling, ya, atau catatan hati seorang istri, ya. Apalah matanya. Saya sih jarang nonton Pak, gitu. Saya denger aja gitu kan. Pak Ustadznya sudah bersinetron ini. Di sini saya nggak banyak bicara karena banyak para asatizah yang mungkin bisa memberikan ilmunya, ya. Dalam satu hadis Nabi, ya, yang sering kita dengar, ya, apa yang berbunyi itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman falyastamiu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ya. Apa artinya itu? Ya. Guru kita sering tuh memberikan informasi ataupun membacakan hadis tersebut. Yang mana artinya adalah barang siapa yang demen, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, ya, barang siapa yang dari rumah dia hadir ke majelis taklim ataupun majelis ilmu dengan niatan ikhlas untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu tariqan ilal jannah. Insya Allah nanti ketika kita di yaumil akhir dipermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nuntut ilmu itu hukumnya wajib, ya. Kita punya anak, dididik anak kita, disekolahkan untuk menuntut ilmu. Dia lulus sekolah, ya, bahkan umur 4 tahun udah dimasukin tuh PAUD tuh, ya kan? Lanjut umur selanjutnya masuk ke TK, selanjutnya masuk ke SD, sampai ke perguruan tinggi, S2, S3, S-bonbon apalah itu, ya. Itu tujuannya adalah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah diwajibkan, ya. Yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap orang muslim itu wajib menuntut ilmu, ya. Ilmu apa yang akan kita bawa nanti untuk bekal di akhirat? Yang pastinya adalah ilmu agama, ya. Ini perkara seperti ini nih, ya. Sebenarnya kan paling enak nih, ya kan, badan kita capek pulang kerja, ya kan, dibikinin sama bini ada air teh, ya kan, mungkin juga ada makan malam sambil ngudut 2 batang 3 batang, rebahan dah, malam Jumat lagi. Ngapain kek kalau malam Jumat, ya. Tapi itu kita rela tinggalkan pada malam hari ini, ya, untuk apa? Untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nuntut ilmu itu memang cobaannya besar, ya. Karena pahala untuk mendapatkan, ya, tiket kita untuk mendapatkan ke surga itu sebenarnya murah. Ya, tiket kita untuk mendapatkan, ya, kedudukan kita nanti di yaumil akhir, ya, dengan kita berharap ridhonya Allah bisa masuk surga, itu sebenarnya gampang. Tapi banyak orang yang nggak mau. Ya. Kenapa banyak orang yang nggak mau? Karena pahala itu nggak diliatin di dunia. Coba, ya. Kalau pahala itu diliatin sama Allah di dunia, pasti orang pada berebut. Pasti orang pada berebut. Sono aja yo, ya kan? Enak, makanannya banyak,
ya kan? Wah, nonton dah, pokoknya kita seneng dah, ya kan? Apalagi nanggep orkes, ya kan? Nggak pakai diundang itu datang tuh, Bu. Ya, nggak pakai diundang, datang. Tapi giliran coba kalau pengajian, ya kan? Nah itu tantangannya sangat besar, godaannya sangat besar, dan pahalanya pun sangat besar. Ya, karena pahala menuntut ilmu itu sangat-sangatlah besar. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita puasa kemarin tawakuf selama 1 bulan, ya, dan juga diperpanjang, ya, masuk ke bulan Syawal, sekarang udah masuk ke bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah atau Zulhijjah? Zulqa'dah, ya. Kita tawakufan tuh kemarin 2 bulan, ya. Bukan berarti kita tawakufan itu berhenti ngaji, ya. Demi kemarin kita menghormati bulan suci Ramadan, ya. Kita alhamdulillah telah melaksanakan bulan suci Ramadan, ya, 1 bulan penuh, di mana kita isi hari-hari kita tersebut dengan semata-mata mendapatkan ataupun mengharapkan pahala dari Allah. Mulai dari pahala tadarus kita, ya, mulai dari pahala sholat kita, mulai dari pahala zakat kita, ya. Karena 1 bulan itu adalah di mana kita dilipat gandakan pahalanya. Ya. Kalau kita udah melaksanakan ataupun melewati yang namanya bulan suci Ramadan, masuk ke bulan Syawal, bukan berarti kita lupain gitu kegiatan-kegiatan kita, ya. Malah harus kita tingkatkan, ya. Jangan kita lepas. Kalau kita punya peliharaan, ya kan, itu kita rawat, ya. Kalau kita punya kebiasaan di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah sholat, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan tadarus, itu kita terusin untuk 11 bulan ke depan. Bukan berarti puasa kita selesai, masuk bulan Syawal, enak nih udah nggak puasa lagi nih, kita bisa nongkrong lagi, bisa kongko lagi, ya. Tapi bukan itu, ya. Terus kita tingkatkan amal ibadah kita, karena umur itu nggak ada yang tahu, Bu, ya. Tahun lalu mungkin ada beberapa rekan kita, ada beberapa saudara kita, mungkin orang tua kita masih bisa bersama kita. Tapi tahun ini kita sudah tidak lagi bersama orang yang kita sayangi. Karena umur itu rahasia Allah. Umur itu nggak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu. Tapi kita yang masih diberikan nikmat sampai dengan saat ini, diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita jalankan setiap hari, ibadah yang kita lakukan setiap waktu, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tanya, ya, "Oh, Ustadz, saya dapat duit, ya kan? Saya bersyukur banget." Gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ngajak teman-teman saya, "Pak Ustadz, alhamdulillah." Ya kadang saya bagi juga teman saya, ya kan, walaupun 1.000, 2.000, ya kan, ataupun berapapun itu. Ya. Tapi ketika umur kita sampai dengan saat ini kita tidak manfaatkan untuk ibadah, itu kita sudah termasuk zalim dengan diri kita. Ya. Karena ketika kita beribadah, itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat di rumah sakit, ya,
berapa banyak ya mungkin yang usianya masih di bawah kita, ya mungkin juga ada usianya jauh muda dari kita, ya kan, tapi karena wasilah Allah berikan ujian, dia tidak bisa menikmati yang namanya sehat, dia tidak bisa menikmati yang namanya rasa syukur atas nikmat kesehatan, ya. Karena balik lagi ke umur nggak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah memerintahkan tuh malaikat maut, itu nggak bisa endak gitu. Entar dulu dah malaikat dah, gua mau ngaji dulu bentaran nih, ya kan? Nyabutnya nanti aja. Entar dulu lah malaikat lah, objekan belum keluar ini nih, ya kan? Dia tunggu belum nyampe. Ketika malaikat sudah diperintahkan oleh Allah, itu tidak bisa ditunda ataupun tidak bisa dipercepat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan bekal untuk kematian kita nanti, ya. Jadi malam hari ini mudah-mudahan ya kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita enggak tahu hidup itu untuk mati, ya, bukan kita mati untuk hidup, ya. Ketika kita masih diberikan nikmat panjang umur, kita manfaatkan ibadah, kita manfaatkan sisa usia kita manfaatkan rezeki kita manfaatkan semua yang telah Allah berikan kepada kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, ya. Saya secara pribadi senang. Ya, senang dan bangga. Kenapa senang dan bangga? Karena zaman sekarang ini rata-rata udah pada susah nih Pak, ya, tantangan udah semakin berat, ya, baik itu tantangan di dalam keluarga kita, baik itu tantangan di lingkungan kita, ya, ataupun tantangan dimanapun kita berada, itu ujian buat kita semuanya, ya, apalagi anak-anak kita nih, ya, yang menjadi pewaris kita. Kalau kita meninggal, bukan harapan banda yang mereka kumpulkan buat kita, ya, bukan harapan hal-hal yang dibutuhkan di dunia untuk bekal kita nanti, ya. Ketika kita sudah meninggal dunia nanti, hanya lantunan doa yang dipanjatkan kepada anak-anak kita untuk diri kita, ya. Jadi saya cuma berpesan terhadap diri saya sendiri. Dan saya juga mengajak buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Ya, buah dari ilmu dan amal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan, itu akan sia-sia. Ya, begitupun juga sama. Ketika kita punya kebisaan tapi tidak didasari dengan ilmu, itu juga akan sia-sia. Yang baik itu ketika kita punya ilmu, kita amalkan. Ya, walaupun pengajian ini mungkin cuman baca tahlil Yasin, ya, lumrah yang orang katakan. Tapi kalau itu kita nggak biasakan, itu akan susah. Ya, kalau kita nggak biasakan, itu nanti lidah kita kaku sendiri tuh. Ya, tapi ketika kita rutinkan, ya, baik itu dalam pengajian seminggu sekali, baik itu pengajian sebulan sekali, bahkan tiap hari di rumah, jangan bosan-bosan, ya, jangan bosan-bosan kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang membagikan kita nanti, yang mengajak kita, yang bisa mengantarkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata kita jalan nih, jalanan gelap, siapa yang nerangin kita? Itu Al-Quran turun tuh, ya, Al-Quran yang akan menjadi nur kita, yang akan mengajak kita ke jalan yang mana kita lalui, ya. Kita jalan ke sana gelap, nggak ada senter, nggak ada apa, yang ada kejeblos, ya. Apalagi nanti, ya, di akhirat nggak ada yang bisa menolong selain amal kita,
Istri kita yang kita cintai belum tentu. Ya, suami kita yang kita cintai belum tentu. Anak kita yang kita sayangi belum tentu. Siapa yang menolong kita? Amal kita. Amal kita, ya. Jadi saya mengajak ya kepada semuanya, termasuk diri saya sendiri yang masih banyak kekurangan, kita tingkatkan keimanan kita. Insya Allah dengan keimanan yang kita jalankan dengan penuh rasa ikhlas, itu akan membawa keberkahan untuk diri kita sendiri, akan membawa keberkahan untuk keluarga kita, dan juga akan membawa keberkahan untuk lingkungan kita, ya. Karena cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Dalam pertemuan nanti baru kita akan bahas yang ada di kitab-kitab yang nanti saya bawa. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.